Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kali ini saya akan share satu video dari Melita Sidaputar tentang kesaksian hidup yang memberkati banyak orang. Ini dia. Satu hal yang sangat saya syukuri adalah saya lahir, saya tumbuh besar, dan sampai hari ini saya berada di keluarga yang amat cinta Tuhan. Di belakang ada papa, mama, dan kakak saya. Dan ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Dan satu hal yang saya nggak pernah miss out gitu dari kehidupan saya adalah being a perfect family. Di keluarga saya, di kehidupan saya selalu dijuluki sebagai wah hidupnya enak ya, wah nyaman ya hidupnya ya. Nggak pernah ngerasain yang sedih. Selalu disayang papa mama, keluarga yang sempurna papa mama. Kok kayaknya romantis banget, abangnya kayaknya kok sayang banget. Dan saya ini 4 bersaudara, saya paling bungsu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ketemu saya in person, saya ini orang yang sangat-sangat amat manja. Tapi satu hal yang membuat saya bersyukur adalah saya nggak manja yang ngeselin kok saudara. Saya percaya saya ini memang ya mungkin tabiat anak bungsu ya. Saya merasa sangat dikasihi aja sepanjang umur hidup saya. Dan seiring berjalannya waktu dari kecil, papa mama udah pelayanan, kami berempat, ada abang saya namanya Bang Ado, lalu Bang Ronald, saya kembar Melisa dan Melita. Dan kita ikut pelayanan, ikut papa mama pelayanan, rasa-rasanya di situ semuanya lancar. Pekerjaan papa lancar, papa mama lancar, kakak-kakak saya bahkan yang terbaik di generasinya, di bidangnya. Selalu yang oh itu kakaknya, oh itu pinter banget tuh, oh itu role model saya. Dan saya sama kembaran saya juga ya di seseorang yang dilihat lah. Karena kami kembar dan di masa muda kami memang kami selalu bermusik gitu. Musiknya musik rohani lagi kan, orang mikir kayak suci kudus sih gitu. Dan kami seiring berjalannya waktu akhirnya di usia saya 14 tahun saya memilih untuk mengambil bagian di pelayanan sebagai choir waktu itu. Dan berjalan waktu itu sangat-sangat mulus Bapak Ibu. Saya nggak bisa bilang, aduh Tuhan susah ya, enggak. Saya benar-benar rasa-rasanya kalau ada susah sedikit, papa mama langsung bilang, enggak, Tuhan tetap baik. Berjalan dan seiring berjalan waktu, saya gampang banget ternyata untuk bilang Tuhan tuh baik ya. Setiap kali teman saya curhat, saya susah banget nih. Tapi saya selalu bilang, tenang, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus baik, pasti Tuhan tolong. Tuhan itu mati di kayu salib buat kamu loh. Kamu jangan ngerasa gak berharga. Saya selalu bilang gitu, gampang banget untuk bilang seperti itu sama teman-teman saya. Sampai satu ketika, di tahun 2018, di tahun 2019, itu harusnya adalah masa-masa dimana saya ngambil kuliah. Saya udah mempersiapkan semuanya. Semua orang udah, di mana nih kuliahnya? Dan sering berjalan waktu, ternyata saya nggak bisa. Nggak bisanya nih bukan benar-benar bingung, saudara. Tapi waktu itu keluarga kami, papa punya satu proyek besar dan ternyata ujungnya adalah kami sekeluarga ditipu. Ini membuat finansial keluarga ini benar-benar hancur. Kami gak bisa jalan-jalan, kami gak bisa kuliah. Abang-abang saya, kakak-kakak saya harus menghentikan mimpi mereka. Dan saya gak tahu rasa-rasanya di situ masa depan saya hitam aja, gelap aja. Tapi saya bersyukur karena saya dibekali oleh papa mama gitu ya, selalu bilang berharap sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Pengharapannya gak akan pernah lenyap sama Tuhan. Saya berjalan waktu demi waktu, hari demi hari, saya berasa kayak ngos-ngosan ya Tuhan, tapi gak apa-apa Tuhan. Aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut. Tahun 2019 sepanjang tahun kami setiap malam punya yaitu kami bangun mesbah. Kami berdoa, kami naikkan 1-2 pujian, lalu kami gantian berdoa mulai dari papa, mama, abang Ado, Bang Ronald, Melisa, lalu saya dan rasa-rasa itu Tuhan tolong, kami percaya Engkau menolong kami dengan penuh semangat. Tapi sepanjang tahun 2019 gak kunjung baik juga saudara, gak kunjung baik. Di tahun yang baru
seperti kebiasaan kita, pastinya kita mengharapkan sesuatu yang baru, pengharapan yang baru, berkat yang baru. Dan kami gak kehilangan pengharapan di masa-masa itu. Berjalan tahun 2020, ternyata pandemi. Saya makin bingung, mau gimana? Saya makin gimana ya Tuhan? Saya makin mempertanyakan keberadaan Tuhan. Di pertengahan tahun 2020, saya dan kembaran saya diajak untuk ikutan Indonesian Idol. Dan ini saya melihat satu kesempatan yang cerah banget buat keluarga saya. Saya pikir, oh Tuhan mau saya bersaksi di tempat itu. Tuhan mau saya semakin mempermuliakan namanya. Saya ikut, saya atur semuanya, saya urus. Mulai dokumen yang mudah, yang sedang, sampai yang susah, sampai yang gak mungkin saya urus semuanya. Dan rasanya saya sangat mempersiapkan apa yang ada dalam diri saya. Berjalannya waktu dengan penuh kesiapan, dengan penuh keterbatasan dan kesadaran saya nggak lolos saudara. Saya nggak lolos. Di tahap pertama, yang saya pikir ini adalah satu mimpi yang menurut saya kayak, oh ini pintu terbuka ya. Tapi ternyata saya langsung nggak lolos. Di titik itu juga saya mau marah, tapi ternyata ketika saya mau marah, kembaran saya lolos saudara. Melisa lolos. Saya akhirnya berpikir lagi, oh gak apa-apa. Makasih Tuhan. Melisa lanjut, eliminasi 1, eliminasi 2, dan eliminasi 3 harus gak lolos saudara. Saya kembali bertanya sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan bawa nih sejauh ini, dari tahun 2018 sampai sekarang gak ada yang berubah. Buat apa Tuhan tinggalin gitu aja? Kalau ujung-ujungnya nggak jadi pemenang juga, kenapa Tuhan? Saya bertanya, saya berpikir keras. Tapi di satu sisi di dalam hati saya, yang penting kami semua tetap ikut Tuhan. Kami nggak mau tinggalin Tuhan. Uang boleh nggak ada, apapun boleh terjadi, masalah boleh ada. Tapi roh Tuhan jangan hilang daripada keluarga kami. Kita kasih tepuk tangan nih untuk Tuhan kita. Saat itu rasa saya tuh kayak begitu saudara. Saya nggak bisa bohong saat itu. Ya udah saya punya banyak alasan tapi saya nggak mau. Saya nggak mau dikuasai sama celah itu. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, Melisa udah kembali ke rumah. Kita 2 minggu di rumah, kita bangun mesbah lagi, kita berdoa lagi. Kita Bible study juga sama papa mama dan 8 Desember 2020 saudara, Melisa Sidabutar meninggal dunia. Ini dipanggil Tuhan. Satu hal yang gak pernah saya pikirkan. Saya gak pernah kehilangan siapapun dalam hidup saya. Saya cuma kehilangan Melisa. Bahkan opung saya masih ada sampai hari ini. Saya pikir kayak, kalau Tuhan tahu aku sebegitunya butuh kembaran aku untuk ada di sisi aku. Kenapa Tuhan ambil? Kalau Tuhan tahu aku gak pernah tinggalin Tuhan. Kalau Tuhan tahu hidup aku tuh gak pernah macem-macem loh Tuhan. Kalau Tuhan tahu aku kasih hidup aku buat Tuhan, terus kenapa Tuhan begini? Kenapa semua kemalangan terjadi? Saya bertanya terus sama keluarga. Saya merasa banyak banget alasan untuk tanya sama Tuhan, untuk marah sama Tuhan. Tapi kembali lagi saudara, saya gak punya kekuatan itu. Saya merasa gak berdaya, saya merasa gak berharga, saya merasa hina, jatuh banget. Dan apakah setelah itu kami sekeluarga baik-baik aja? Tentu enggak. Kami bergumul hampir 2 tahun untuk bisa kembali sama-sama dukung satu sama lain. Tapi di masa-masa tersebut, di masa-masa suram saya bisa bilang personally masalah suram saya, kakak-kakak rohani saya datang untuk bilang, Dek ayo rekaman lagu rohani. Ayo, saya dengan yang linglung, oh iya ayo. Kita rekaman lagu rohani. Saya nyanyi lagu Penolong yang Setia. Lagu pertama yang saya percaya memberkati setiap kita di tempat ini. Dan liriknya bilang, hanya Yesus penolong yang setia. Saya nutup mata saya sambil saya mikir, di mana pertolongan Tuhan? Di mana letak kesetiaan Tuhan? Aku gak bisa nyanyi kalau aku cuman bilang mouth service aja Tuhan. Rasanya hati saya pengen meledak, di sisi saya pengen bilang, Tuhan engkau di mana? Katanya penolong yang setia.
kenapa lagu ini yang bump sama saya, kenapa lagu ini yang hadir sama saya tuh. Tapi sekali lagi dengan kuasanya Tuhan, saya nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Saya nggak punya kekuatan sama sekali. Saya akhirnya memilih untuk berjalan dengan iman. Dan saya bilang, hanya Yesus penolong yang setia. Dan bahwa kalau sampai hari ini saya ada, semua karena Tuhan begitu baik kan. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan kesaksian dari Melita Sidabutar yang baru-baru ini telah dipanggil Tuhan menghadap Dia. Dan melalui kesaksian ini saya pribadi diberkati. Oleh sebab itu saya share buat teman-teman semua supaya diberkati juga. Ada beberapa poin yang saya dapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Melita hadir di tengah-tengah keluarga yang belajar terus mengasihi, mencintai, dan juga melayani Tuhan. Di mana kedua orang tuanya sekalipun mempunyai pekerjaan, tetap mereka ambil bagian dalam pelayanan. Nah, artinya bahwa keluarga ini orang yang mengasihi Tuhan. Saya teringat dalam satu firman Tuhan, seorang kisah dari Timotius. Di sana dikatakan bahwa Timotius ini memiliki iman yang lahir dari neneknya, yaitu Louis. Nah, neneknya ini suka mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan, sehingga Timotius makin mengenal, makin bertumbuh dalam mengiring mengasihi Tuhan. Akhirnya suatu ketika Paulus pun mengajak Timotius sama-sama di dalam pelayanan. Nah, dari neneknya turun kepada ibunya Eunike. Nah, artinya bahwa kehadiran kita di tengah-tengah keluarga yang belajar mengasihi, mencintai Tuhan sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Artinya kalau orang yang bergaul dengan orang yang baik, tentu kebiasaan yang baik akan ada di dalam dirinya. Sama ketika orang itu ditempatkan dalam satu keluarga yang belajar mencintai Tuhan. Ya, yang saya lihat, saksikan, cenderung orang itu pun akan belajar seperti kedua orang tuanya mengasihi, memuliakan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ternyata sekalipun keluarga Melita Sidabutar mereka sama-sama melayani Tuhan, cinta Tuhan, tapi ternyata Tuhan izinkan juga ada masalah, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, saya mau katakan ada beberapa memang pengajaran bahwa ketika Ketika ikut Yesus, dia akan hidup diberkati, hidupnya akan makmur. Nah, pemahaman ini menurut saya kurang pas. Artinya ketika kita mengikut Tuhan, mengikut Yesus, bukan berarti tidak ada persoalan, pergumulan, kesesakan. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, mengasihi Dia, Tuhan selalu menyertai, menopang, memampukan kita menghadapi setiap masalah itu sehingga kita bisa bahkan menang dari segala persoalan. Karena apa? Tuhan ada di depan, Tuhan ada memimpin, menuntun setiap orang percaya kepadanya. Jadi bukan berarti janji Tuhan, ikut aku maka segala bebanmu, persoalanmu lepas. Segala bebanmu tidak ada. Semua berhasil, semua dilindungi, semua disertai. Itu pemahaman yang sangat keliru Bapak Ibu. Nah, dengan kesaksian ini saya bisa lihat dan saksikan. Bahkan juga ada banyak teman-teman yang lain juga merasakan ketika dia mengasihi Tuhan, Tuhan izinkan juga pengalaman, pergumulan yang dihadapi. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, semua itu Tuhan akan berperkara menolong setiap anak-anak Tuhan yang belajar mengasihi Dia. Bahkan juga kita bisa saksikan contoh-contoh di dalam Alkitab. Seseorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Misalnya Daniel, Ayub. Kita tahu Ayub orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan? Diizinkan Ayub mengalami pergumulan, kesesakan yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan anaknya dipanggil Tuhan, harta bendanya yang sungguh sangat banyak, ludas seketika. Istrinya pun meninggalkan dia. Tapi dia tetap setia. Dia tidak mau mengutuki Tuhan. Sampai suatu ketika Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub. Dari peristiwa ini kita bisa lihat, sekalipun Ayub orang yang mencintai, mengasihi Tuhan, tetap dia
tidak mengutuki Tuhan. Tuhan izinkan dia mengalami pergumulan, persoalan, tapi dia bisa melalui itu semua. Dan bahkan Tuhan memulihkan kehidupannya. Semua harta bendanya dikembalikan Tuhan, anak-anaknya dipulihkan Tuhan, diberikan Tuhan lagi. Anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik, termasuk 3 anak perempuannya. Salah satu namanya adalah Keisha. Makanya anakku kasih namanya Keisha, karena arti nama Keisha itu cantik. Wah, luar biasa ya. Kalau Tuhan yang memulihkan, pasti yang terbaik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu mungkin berkanggap begini, saya sudah rajin pelayanan, sudah ambil bagian di sekolah minggu, sudah ambil bagian di dalam pemuda, di tim doa syafaat, kunjungan ke rumah sakit, ya, bahkan pendoa di gereja-gereja, bahkan juga di rumah sakit. Tapi kok Tuhan izinkan ada masalah, ada pergumulan menimpa hidupku, menimpa keluargaku. Di mana engkau? Di mana keadilanmu Tuhan? Nah, kita sebagai manusia kadang berkata seperti itu. Tapi inilah yang saya katakan tadi ketika Melita, ya, sepertinya di mana Tuhan itu? Saya rajin, saya baik, keluargaku pun orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi kok seperti ini? Nah, saya mau katakan seperti firman Tuhan, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hadapilah tantangan itu, hadapilah persoalan itu, tapi kita percaya Dia Allah seperti melindungi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka menuju tanah perjanjian. Ketika di padang gurun, mereka mengimani dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memimpin mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Apa catatannya? Tuhan ada di depan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam. Luar biasa. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana tadi kesaksian dari Melita Sidabutar ketika kembarannya, kakaknya Melisa dipanggil Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak adil kepadanya. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan ini, kesaksian dari Melita Sidabutar ini, kita mau belajar apa lagu rohani yang sangat-sangat diberkati. Itu apa? Suka-sukamu Tuhan, yang diciptakan oleh hambanya Pendeta Erastus Sabdono. Ya, suka-suka Tuhan ya. Kita yakin kalau suka-suka Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin menurut kita sakit, apalagi kehilangan orang yang kita cintai, misalnya, atau pekerjaan yang tertutup ya, di PHK atau bangkrut usaha atau pekerjaan atau banyak hal, sepertinya Tuhan tidak adil. Tapi pujian tadi berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang jelas kalau Tuhan yang bertindak, mungkin kita tidak suka, tapi pasti yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saya juga sangat teringat satu firman Tuhan di mana seorang tukang periuk, ketika dia mau membentuk periuk itu, ya dia buat misalnya seperti bentuk patung atau mungkin model-model yang lain. Dia bentuk itu periuk seturut dengan kemauan dia, si tukang periuk ini. Nah, ketika dilihat ini patungnya itu dia buat bagus, nah, tapi ada yang kurang, misalnya entah hidungnya kurang mancung atau dagunya terlalu pendek seperti saya, maunya dipanjangin gitu. Nah, tukang periuk itu pun mengubah kembali, dibentuk lagi bejana itu sesuai dengan kemauan tukang periuk. Sama halnya seperti itu Tuhan kepada hidup kita. Kalau kita sudah dibentuk tapi tidak seturut dengan kemauan Tuhan, nah bisa Tuhan ubah lagi dengan cara dan kemauannya. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan yang mengubah, kalau Tuhan yang membentuk, pasti yang terbaik dalam kehidupan kita, yang terbaik bagi Tuhan. Acap kali memang kalau Tuhan yang bertindak kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang tidak terima kita, tapi percayai dan imani. Kalau Tuhan yang berkehendak, pasti yang terbaik dalam hidupku. Ada satu firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ya, kita belajar seperti yang dialami oleh keluarga besar Melita Sidabutar, apalagi anaknya terkasih Melita Sidabutar dipanggil Tuhan, ya, yang notabene adalah orang yang memberkati banyak orang melalui puji-pujian, lagu-lagu yang disampaikan, bahkan juga banyak gereja-gereja yang diberkati melalui lagu-lagu itu. Nah, kalau keluarga yang berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Nah, disinilah letak
kebesaran Tuhan, kita selalu percaya bahwa Tuhan adil dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ketika ada persoalan pergumulanmu, jangan katakan Tuhan tidak adil. Tuhan selalu adil, selalu baik. Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, belajarlah mengasihi Tuhan, memahami kehendak dan kemauan Tuhan. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan memberkati kita semua, dan saya yakin Bapak Ibu diberkati dengan kesaksian oleh saudara kita Melita Sidabutar yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.